alhamdulillah sampai saat ini PDI Perjuangan di Jawa Tengah sudah bisa menang 19 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota. Ini berdasarkan hasil sementara ya yang kami terima dari 14 kabupaten kota, kami menang di 11 kabupaten kota. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Pilkada 2024 adalah sebuah peragaan kekalahan yang sangat telak bagi PDIP. Teman saya, Andre Vincent Wenas, sudah menurunkan tulisan yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil quick count, di 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, PDIP terkapar. Kecuali di DKI tentunya, yang nanti saya akan bahas sebentar. Di sejumlah provinsi, Koalisi Indonesia Maju Kim sebenarnya nggak kompak. Calon yang didukung Kim di daerah-daerah itu bukan cuma satu, tapi tetap jagoan yang diajukan PDIP terjungkal. Sebagai contoh, di Banten, PDIP bersama Golkar mendukung Airin yang semula dianggap sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Nyatanya, Airin dan pasangannya Ade hanya memperoleh 42% suara, jauh di bawah pasangan pemenang Andra Soni dan Dimyati. Bahkan di daerah basis utama PDIP, Jawa Tengah, calon mereka terkapar juga. Andika Perkasa adalah tokoh yang terkenal, dia gagah, pintar, kaya raya. Suara dukungan terhadapnya di berbagai survei prahari H semula terkesan berimbang atau bahkan unggul atas Lutfi Yassin. Namun dalam kenyataannya, suara Andika tertinggal lebih dari 18% dari Lutfi. Ini terjadi di provinsi yang selama ini sebenarnya dikuasai PDIP. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. Saya sejak lama sudah mengingatkan, PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya. Mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang. Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi. Ini tercermin dalam gayanya yang meminta semua kader partai untuk menerima diperlakukan sebagai petugas partai. Megawati berulang kali mengatakan tidak ada keberhasilan kader partainya tercapai karena kemampuan dan keberhasilan orang itu. Megawati menegaskan, bahkan seorang Jokowi pun bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Satu hal yang dilupakan Megawati adalah ucapan dia, penampilan dia, mimik dia, semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas melalui media sosial. Di masa lalu, Megawati mungkin sudah melakukannya di dalam tubuh partai, tapi itu tidak sampai terlihat oleh rakyat Indonesia. Kini semua terbuka luas. Kini orang bisa melihat langsung bagaimana Megawati mengomel, menghardik orang-orang dan bahkan tokoh-tokoh yang dianggap seolah adalah para pekerjanya, bawahannya. Bagaimana dia mengomel terhadap sekjennya Hasto Kristianto, terhadap calon presiden yang diajukan Ganjar Pranowo, dan bahkan terhadap Presiden Jokowi dapat disaksikan rakyat, dan apa yang disaksikan rakyat itu membangun persepsi tentang PDIP. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Darabi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana pernyataan seorang Ade Armando ya. Apakah kalian kenal dengan Ade Armando? Ade Armando adalah penggiat media sosial dulunya, ya, bahkan sampai hari ini teman-teman. Dan kemudian Ade Armando ini bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dinaungi oleh Kaisang Pangarep. Jadi PSI ini juga bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Dan jadi Ade Armando ini sebenarnya adalah politisi ya, politisi PSI. Dan Ade Armando ini membuat sebuah pernyataan di media sosialnya bagaimana dia mengkritisi gaya kepemimpinan PDI Perjuangan, yaitu ketua umumnya Megawati Soekarnoputri. Ya. Di sini dia mengatakan kenapa PDI bisa kalah ya di Jawa Tengah, kemudian di Banten, teman-teman. Dan dia mengkritisi cara kepemimpinannya Bu Megawati tentang otoriter, kemudian emosionalnya, dan sebagainya. Dan disinilah letak di mana Ade Armando ini sebenarnya ditampar habis oleh PDI Perjuangan sendiri, teman-teman ya. Karena Ade Armando mengatakan bahkan se-Indonesia itu berpikir PDIP itu kalah, ya, karena mereka hanya menganggap
fokusnya hanya di Jawa Tengah dan Banten. Oke, kita langsung saja bahasnya, teman. Jawa Tengah memang adalah kandangnya Banten ya. Bagaimanapun Jawa Tengah turun-temurun pasti gubernurnya itu adalah kader-kader PDI Perjuangan. Kenapa Andika Perkasa bisa kalah di sana ya? Bahkan kalau kita lihat video-video sebelumnya bagaimana PDI ya konferensi pers ya mengatakan bahwa mereka kalah bukan karena fight ya, tetapi mereka kalah karena ada permainan di sana yaitu bansos dan parcok ya. Itulah yang dikatakan Deddy Sitorus, teman-teman. Bahkan juga si Pak Hasto juga mengatakan demikian, teman-teman. Ada parcok permainan di sana. Bahkan Tempo pun mengatakan hal yang sama, teman-teman. Inilah yang menjadi pusat perhatian bagaimana Ibu Mega mengatakan jika fighting 1 lawan 1, mungkin kita tidak akan terkalahkan di Jawa Tengah. Tetapi di sana, kata Bu Mega, itu permainannya tidak baik, teman-teman ya. Seperti itu intinya. Jadi, kenapa PDIP bisa kalah di sana ya? Karena ada permainan di sana. Ya, PDI Perjuangan mengatakan hal demikian. Bahkan teman-teman kalau kita melihat juga kenapa PDI kalah di Banten ya. Inilah yang menjadi permasalahan saat ini. Bagaimana jadi sorotan dari PDI Perjuangan kenapa Airin bisa kalah. Kita tahu bahwa Airin ini adalah kadernya Golkar, teman-teman. Sebelum hari H pencoblosan, ya, elektabilitas Airin dan Ade ini sangat tinggi. Nah, kenapa sangat tinggi? Ya, karena memang mereka adalah dinasti Ratu Atut ya, yang dikenal di Banten. Tiba-tiba saja pada saat pencoblosan, Airin itu malah kalah, teman-teman. Inilah yang menjadi kecurigaan dari PDIP, ada permainan di sana, teman-teman ya. Ya, saya membaca kemarin bahwa Airin akan membawa ini ke MK ya. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Dan kalau kita lihat partai yang memegang konstitusi dan dengan baik ya, menjunjung tinggi demokrasi dengan baik yaitu PDI Perjuangan. Ya, kalau PDI Perjuangan ya tidak mencalonkan diri, mencalonkan kadernya sendiri, maka yang terjadi apa? Banyak daerah-daerah itu yang melawan kotak kosong, teman-teman. PDI Perjuangan yang dibantu dengan putusan MK 60 ini membuat PDI di beberapa daerah itu bisa mencalonkan diri walaupun tidak punya kursi di DPRD. Kemudian tamparan keras buat Ade Armando adalah mengatakan bahwa PDI itu kalah, teman-teman. Ya, itu salah ya. Karena Hasto mengatakan bahwa PDIP ya menang di 14 provinsi, teman-teman. Ya. Bahkan untuk kader sendiri saja yang sebelumnya 6, sekarang 9 bisa menang di 14 provinsi ya. Inilah yang menjadi fokus PDI Perjuangan, artinya ada kenaikan di pilkada tahun ini. Bahkan kalau kita mendengar Puan Maharani mengatakan di Jawa Tengah saja, walaupun kalah gubernurnya, tetapi bupati wali kotanya, teman-teman, menang telak sampai 19, teman-teman. Dari 20-an lebih kabupaten kota di Jawa Tengah. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa PDI Perjuangan itu masih eksis. Ya. Banyak sekali slogan untuk tenggelamkan PDI Perjuangan, tapi sampai detik ini kemenangan ada di tangan mereka. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.